Saat 6 bulan itu saya benar-benar sendiri. Katanya ada semut PKI juga. Ya, Berbahaya katanya semut. kalau gigit rasanya kayak disilet tuh. Hidup itu perih, komandan. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. 6 bulan lamanya presenter Jejak Si Gundul bertahan hidup sendirian di hutan Kalimantan yang bernama Tanjung Puting. Diketahui hutan tersebut merupakan salah satu tempat terbaik untuk melihat orang hutan. Langsung aja kita sapa. Halo Mas Heru. Halo juga. Makasih udah mau cerita di RJL, Mas. Itu katanya sempat dikejar-kejar beruang. Ya, kalau beruang itu memang salah satu binatang buas di Kalimantan ya. Jadi itu juga sebenarnya salah satu makanan. Cuman kalau kita nggak punya alat yang mumpuni, lebih baik menghindar. Nah, kalau kita kepergok, ya kalau kita nggak tenang, pasti kita akan dikejar. Jadi kalau pas kaget gitu, wah, Wow. itu tahun 97, suasana hutannya itu seperti apa, Mas Heru? 97 itu hutan Kalimantan masih lumayan bagus. Jadi masih hutan tertutup, pembalakan liar juga ya sudah ada, tapi tidak sebanyak setelah itu. Jadi saat itu benar-benar sendirian tuh selama 6 bulan. Saat 6 bulan itu saya benar-benar sendiri. Wow. Katanya ada semut PKI juga. Ya, nama semut PKI itu semut yang sebutan buat saya sih. Tapi ternyata juga masyarakat sana nyebutnya juga semut PKI. Berbahaya katanya semutnya ya. Sangat berbahaya dan banyak juga surveyor-surveyor yang tewas digigit semut itu. Wow. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Heru ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebenarnya kenapa Mas Heru tuh hobi makan kecubung ya? Hobi sih enggak. Jadi kecubung itu adalah salah satu obat herbal yang murah meriah. Jadi kecubung bisa jadi obat depresan yang murah. Oh, untuk depresi ya? Ya, obat depresi. Makanya jadi ular kemarin. Tapi kalau overdosis, nah ya gitulah. Jadi kegilaan yang muncul. Oke. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Heru boleh diceritain awal mulanya itu seperti apa? Jadi awal mula aku latihan survival di Kalimantan itu sebenarnya mencoba hidup. Karena jujur, aku tuh orang yang dari kecil suka berpetualang. Jadi masa kecilku tuh beda dengan anak-anak yang lain. Aku kelahiran Metro, Lampung, dan rumahku pinggir hutan. Jadi dari kecil aku sudah biasa di hutan, bermain di hutan. Nah, Sawit bukan? bukan. Oh, bukan. Karet dan hutan rakyat. Kemudian di saat anak-anak kecil sana mencari jati diri, belajar silat, kungfu dan lain sebagainya, aku enggak, aku beda. Aku lebih belajar ke ilmu-ilmu kanuragan. Karena aku berpikir kalau silat, kungfu, tinju, dikeroyok 5, keroyok 6 selesai kita kan. Tapi begitu saya belajar, mau 10 orang selesai. Mas Heru belajar ilmu kanuragan? Iya. Walaupun dari kecil itu aku nggak ada guru yang mau ngajarin aku. Cuman aku masih bisa beruntung dapat primbon kuno. Oke. Mungkin boleh dijelasin dulu ke penonton ilmu kanuragan itu gimana maksudnya? Ilmu kanuragan itu ilmu olah jiwa. Kalau teman-teman nonton film kayak Angling Darmo dan lain sebagainya yang bisa melakukan sesuatu yang nggak mungkin. Nah, itulah ilmu-ilmu kanuragan seperti itu. Bukan yang naik elang kan? Bukan yang naik elang. Jadi ilmu-ilmu supranatural. Oke. Nah, dari situ, karena masa kecilku nakal, aku senang berpetualang dan senang berantem. Nah, kemudian singkat kata, setelah dewasa, aku pun orang yang, ya kalau cuman setan-setan,
apaan sih? Karena dari situ aku sudah kenal hakikat hidup. Dari kecil aku udah ngerti sih, manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia diciptakan untuk menguasai bumi dan alam semesta. Karena satu-satunya manusia itu adalah makhluk yang beda dengan yang lain. Yang lain kan diciptakan oleh Sang Khalik dengan sabda. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Semua makhluk diciptakan dengan sabda. Tapi manusia satu-satunya makhluk yang diciptakan langsung dari Sang Khalik. Dibentuk langsung dari tangan Sang Khalik. Wujud dari debu dan tanah. Setelah jadi, apakah sudah hidup? Belum. Tiupkan dulu ruh. Diberikan ruh. Sebagian ruh dari Sang Khalik masuk ke manusia. Makanya, roh yang di dalam manusia itu lebih tinggi derajatnya dari segala makhluk yang ada di dunia dan seluruh alam. Itu yang harus saya pegang. Sehingga seluman-selumun selamat kalau orang Jawa bilang. Gak ada yang ditakutin. Karena apa? Roh yang di dalam kita itu luar biasa. Nah, kemudian setelah dewasa, sebelum itu pun saya sudah berpetualang dari satu daerah ke daerah lain. Cuman, saya bukan pencinta alam, tapi saya P3A, pura-pura pencinta alam. Karena kalau saya ngomong pencinta alam, saya masih memanfaatkan bagian alam. Nggak layak saya disebut pencinta alam. Saya ngelihat teman-teman Mapala, itu mereka latihan survival, cuman gitu-gitu aja. Kok kayak latihan masak di alam ya? Karena mereka masih bawa alat. Sedangkan saya berpikir, kalau saya kecelakaan, atau naik pesawat, atau naik kapal, kemudian terjadi kecelakaan, itu kita nggak bisa berpikir bahwa, wah, saya harus bawa belati, saya harus bawa alat masak. Akhirnya dari situlah saya harus coba nih, latihan survival yang benar. Akhirnya, saya ngomong sama sahabat saya, si Tagor Koswara waktu itu, Gor, berani nggak nemenin gua Kalimantan yuk, kita bonek nih, kita ke Kalimantan, di tiket doang, udah nggak usah bawa apa-apa. Waktu itu kita cuma beli tiket kapal dari Semarang ke Sampit. Tiket kapal Semarang Sampit waktu itu lupa aku harganya berapa, dan cuma bekal tiket itu toh. Tahun 97 ya? Tahun 97. Tahun 97 waktu itu kapal itu nggak kayak sekarang. Waktu itu 2 minggu sekali baru ada kapal. Jadi penumpangnya mau benar-benar berdesak-desakan. Kita cuma punya tiket toh. Tapi di kapal ditanggung makan. Walaupun cuma nasi sama sayur kubis, itu masih dapat. Nah, terus sampai sebelum sampai Sampit, waktu itu singgah di Kumai. Kok kapal berhenti? Saya tanya, ini berhenti di mana nih? Kumai, udah Kalimantan belum? Sudah. Gor, turun yuk. Waktu saya turun di Kumai sudah masuk Kalimantan Tengah. Pelabuhan Kumai. Kita benar-benar nggak punya duit. Kita sudah turun dari kapal, kita mau makan apa? Kita udah nggak punya apa-apa. Akhirnya, yaudah, kita pakai jurus sakti. Ada yang bisa dibantu, kita cari pasar, kita bantu-bantu orang di situ, kita dapat sekedarnya buat makan. Setelah itu, baru kita cari tempat pangkalan ojek, pangkalan perahu speed. Karena di sana transportasinya air. Ngobrol, tanya di mana sih ada tempat kerja. Karena yang namanya survival itu bukan cuman kita bertahan hidup di hutan, tapi bagaimana kita bertahan hidup itu adalah survival. Nah, jadi sebelum 6 bulan saya survival di hutan, kita survival dulu di Kalimantan. Nah, di situ saya ngobrol-ngobrol dengan tukang speed. Ada Sebentar Mas, berarti emang pengen pindah kota gitu ya? Bukan pindah kota. Survival di Kalimantan lah intinya. Ya, jadi mencoba hidup. Waktunya tapi nggak tahu berapa lama. Gitu. Awalnya kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa bertahan hidup. Jadi saya cari kerja di sini adalah dalam rangka untuk masuk hutan. Oh. Karena masuk hutan, jujur aja, Kalimantan itu beda dengan hutan-hutan di Jawa yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki. Itu
ke satu titik sungai jauh, dan hutannya awalnya hutan rawa, banyak hutan rawanya. Jadi kita harus pakai speed atau pakai perahu atau pakai pongpong. Nah itu butuh biaya. Makanya kita kerja dulu cari duit untuk biaya sampai ke dalam. Tentu kita kerja 2 bulan dulu. Terus awal pertama saya masih belum pede. Saya masih belanja peralatan, ada belati, ada korek, perbekalan untuk 3 hari kita bawa karier. 2 orang, saya masuk ke hutan, waktu Tanjung Puting kan di pojokan Tanjung Puting itu ada sungai ke kiri, terus ada sungai ke kanan. Saya ambil yang ke kanan dulu, waktu itu. Nah, waktu berdua itu, jujur kita masih enjoy aja. Asik, piknik. Karena kita masih bawa bekal, walaupun bekal untuk 3 hari. Setelah itu kita sudah bisa belajar. Oh, di sini ada buah, di sini ada ubi. Kita penyesuaian dirinya nggak susah. Nah, baru dari situ ternyata setelah hari ke sekitar 28-an, ke 20 lebih lah pokoknya, teman saya kena malaria. Si Tagor ini kena malaria. Jadi bahayanya di Kalimantan itu ada karena dia hutan rawa, itu adalah nyamuk. Jadi nyamuk malaria di sana masih merajalela. Hanya kena malaria yang demam tinggi dan menggigil. Dan ya daripada akhirnya kita cari keluar. Cari desa terdekat, cari pemukiman, atau cari tempat transportasi supaya kita bisa ke desa. Akhirnya kita balik ke pos Tanjung Puting. Ada pos di dalam itu, di luar. Di situ kita tanya, pas ada speed lewat juga. Itu kan nyebrang sungai ya? Ya. Akhirnya kita pulangin. Saya sempat 5 harian saya dari dalam sampai ke lokasi yang lalu lalang kendaraan speed. Dan itu teman saya si Tagor itu benar-benar kalau sudah parasnya tinggi banget. Saya cuma pesan sama dia, Gor, lo jangan mati ya. Kalau lo mati, gua nggak mau bawa mayat lo. Kalau dia nggak digituin, semangat hidupnya nggak ada. Waduh, kalau gua mati, selesai nih gua jadi makanan binatang di sini. Hanya dia survive, dia bertahan sampai bisa sampai kampung. Nah, kita cari mantri. Mantri itu perawat atau kayak dokter lah. Orang sana sebutnya mantri. Dan orang sana bilang malaria ini harus diinjek. Suntik ya? Ya, disuntik. Dan mereka punya obat yang mujarab memang, tapi mahal. Waktu itu aja udah 600 itu sekali suntik. Tapi berapa jam kemudian reda malarianya. Nah, akhirnya saya putusin, Gor, kamu pulang ke Jogja. Kita nanti kerja, cari ongkos, kamu pulang. Karena kalau kamu ikut lanjut saya, mati kamu. Karena malaria ini penyakit yang sampai sekarang tidak ada obatnya. Yang tidak bisa sembuh. Malaria. Jadi walaupun diinjek sembuh, tapi pada saat dia drop daya tahan tubuhnya, itu akan kambuh lagi. Nah, kalau dia masih ikut saya, di tengah hutan lagi, kambuh, saya yang repot lagi. Bisa-bisa ntar dia mati, tak makan juga dagingnya. Karena malas bawa mayatnya. Repot. Istilahnya seperti itu. Dia tak suruh pulang. Akhirnya saya masih sosialisasi ke masyarakat dengan cari kerja untuk masuk hutan lagi. Baru setelah 2 bulan saya kerja, saya mulai petualang sendirian. 1 bulan sudah aman. Kenapa harus kerja dulu, Mas Heru? Gitu. Kan ke hutan tinggal masuk hutan. Nah, teorinya ke hutan tinggal masuk hutan. Anda lupa yang saya ngomong tadi. Hutan Kalimantan beda dengan hutan di Jawa. Oke. Kita untuk menuju ke hutan dalam, itu kita butuh transportasi. Baik itu speed, pompong, ataupun perahu. Kalau speed itu cepat, tapi mahal. Nggak bisa numpang gitu.
Numpang bisa juga sih. Kalau ada yang mau ditumpangin, kalau ada yang sejalan. Kalau nggak ada yang sejalan, kita mau numpang apa namanya? Iya, iya. Itu loh. Nah, akhirnya, ya itu. Setelah dapat, waktu itu 800.000 sekali jalan, speed. Wow. Dari Tanjung Puting itu kita masih 4 jam lagi ke dalam. Nah, di situ saya turun. Tukang speed tanya, kapan dijemput? Nggak usah dijemput. Nah, terus besok urusan besok. Disitulah saya mulai petualangan pertama di 2 bulan dengan sendiri, tanpa alat. Benar-benar tanpa alat. Cuman pakai sepatu, celana, kaos. Nah, Baju ganti nggak, Bu juga? nggak. Kita cuma bawa itu tok. Aku cuma bawa itu tok. Belati pun nggak. Nah, baru di awal 2 bulan pertama itulah yang susahnya. Karena aku nggak bawa alat, itu harus bikin alat. Bikin alat tuh apa yang ada di situ. Mau motong pohon kita nggak punya parang, nggak punya belati. Akhirnya cari kayu-kayu yang sudah patah. Kayu-kayu kering kita patahin. Kita pakai buat gali umbi-umbian. Terus ada batu, lumayan batu, kita coba tajamin. Batu dengan batu kita buat sedemikian rupa supaya agak pipih dikit, barulah kita bisa jadi kapak primbas. Jadi benar-benar belajar dari manusia purba di situ. Mas Hero tidurnya di mana, Mas? Awal itu kita nggak ngerti kan, tidur waktu itu bikin shelter, bikin bivak. Awalnya bikin bivak, terus saya bikin bow drill itu alat untuk bikin api, jadi dari rotan, kemudian kayu keras, kita bentuk kayak panah itu, yang di rotan, terus kayu keras di tengah. Itu kita lilitin banyak. Jadi itu untuk kita gesek ke kayu supaya keluarin panas dan itu jadi api. Kita udah bikin shelter dari daun-daunan, bikin api unggun, tidur lah. Sudah bisa masak, makan, kenyang, tidur. Posisi hutannya nih lebat nih. Apa posisi hutannya kita ngelihat matahari aja nggak bisa. Oke. Hutan Kalimantan itu hutan dengan pohon-pohon yang, mohon maaf, itu kalau cuma 30 meter itu pohon pendek. Wow. Itu. Pohonnya besar-besar. Nah, terus udah bikin api unggun, makan, kenyang, tidur dekat api unggun. Karena teorinya kalau kita malam bikin penghangat. Tapi ternyata salah. Karena ternyata ada semut yang dia respon banget terhadap panas. Yang itu tadi yang saya sebut semut PKI. Semut kalau gigit rasanya kayak disilet tuh. Hidup itu perih, komandan. Jadi rasanya kayak Jadi digigit di kaki rasanya sampai ubun-ubun. Itu benar-benar, makanya kita sebut semut PKI. Ternyata masyarakat sana juga nyebutnya semut PKI. Sempat digigit, Mas? Sempat. Beberapa tempat akhirnya kita bangun, saya bangun akhirnya melihat semut, ada semut. Awalnya saya bunuh, ternyata salah lagi. Jadi semut PKI ini, jadi dia punya feromon cairan dalam tubuhnya. Jadi pada saat dia mati dibunuh, feromon itu pecah dan itu yang akan menjadi rangsangan buat teman-teman yang lain. Jadi kayak lebah itu. Oke. Nah, begitu feromon itu nempel di kaki kita, itu yang lain ngejar. Semut-semut yang lain ngejar. Dan dia akan nyerang kita. Itu semut PKI. Sampai sekarang, saya nggak tahu aslinya namanya semut PKI itu semut apa, tapi itu semut hitam yang besar. Sebesar apa saat itu, Mas?
Jadi panjangnya dia segini nih. Gede banget ya, semut ya? Dan separuh jari. Besar. Dia keker gitu. Dan capitnya kelihatan bener-bener keker. Gitu. Paling bahaya di semut itu akibatnya apa, Mas? Rasanya digigit di kaki sampai ubun-ubun. Bayangin itu 1 gigitan. Kalau 100 gigitan, bisa bayangin rasanya kayak apa. Makanya banyak surveyor yang di Kalimantan itu meninggal dikeroyok semut PKI. Karena dia nggak tahu, dia bikin api unggun, dia digigit 1, dibunuh, akhirnya diserang. Gitu. Nah setelah itu saya terpaksa, awalnya saya masih berusaha bertahan. Wah, ternyata aku nyerang terus. Kabur lah. Untungnya saya punya kaki yang lebih panjang daripada semut. Jadi saya bisa meninggalin semut itu jauh. Walaupun malam. Gitu ya. Nggak bawa senter ya, Mas? Ya. Penerangan kita adalah cahaya kegelapan malam. Jadi kalau kita sudah terbiasa di dalam kegelapan, mata kita tuh bercahaya dan kita bisa ngelihat di dalam kegelapan. Itu kelebihannya manusia. Tapi kalau kita biasa diterang, kemudian gelap banget. Tapi kalau kita biasa digelap, bocoran cahaya bintang malam itu sudah jadi cahaya yang benar-benar bisa jadi lentera. Nah, dari situlah saya mulai belajar. Jadi kalau di Kalimantan ini nggak boleh tidur di bawah. Karena bahayanya adalah semut PKI. Akhirnya dari situlah saya mulai kalau mau tidur cari pohon-pohon yang rendah. Cari pohon-pohon yang 2 meter, 3 meter, pohon-pohon kecil itu. Tapi kuat. Tidur di atas pohon. Ya, awal-awal masih sering lupa. Badan pegel. Gudepuk. Jatuh. Jadi karena belum terbiasa. Jadi kalau orang Jawa bilang ngolet, menggeliat. Cuman kita lupa kalau kita di atas pohon. Nah, tapi lama-kelamaan akhirnya sadar. Jadi kalau pegel, bangun dulu, pegangan dulu, baru menggeliat. Gitu. Nah, 2 bulan di awal itu sebenarnya nggak ada cerita yang menarik karena hutan itu adalah supermarket buat kita para petualang. Karena apa? Banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan, dari buah, kemudian umbi-umbian, daun-daunan, itu masih banyak daun-daun pucuk-pucuk daun muda. Nah, karena itu masih di musim penghujan. Hanya saya tertantang untuk next level. Setelah 2 bulan, oke, saya istirahat dulu lah biar nggak gila. Anggapan saya seperti itu. Lama di hutan gila, kata orang kan seperti itu. Akhirnya saya keluar ke masyarakat, asal jalan, ketemu orang Dayak, tanya, ditunjukin, oh kampung daerah sana. Hanya ke kampung, akhirnya di situ bersosialisasi, cari kerjaan lagi. Nah, baru petualangan yang ketiga dimulai. Aku melatih diri dengan 4 bulan. 2 bulan sudah aman, 4 bulan. Untuk mencoba seberapa mampunya si aku. Karena kalau kita hilang di hutan, kita tersesat di hutan, pesawat kita jatuh di hutan, kita nggak bisa ngandalin, emang dalam operasi SAR, 1 kali 24 jam, diperpanjang 3 kali 24 jam, diperpanjang 7 kali 24 jam. Setelah itu, udah selesai. Nah, kalau pada saat operasi pencarian itu kita nggak ketemu, kita mau ngandalin siapa? Kalau kita nggak ngandalin diri sendiri. Saya berpikir di situ, akhirnya saya harus benar-benar bisa hidup jadi orang hutan, jadi orang purba, yang saya bisa hidup mengenalin alam sekitar. Oke.
Sorry nih Mas, ini terinspirasi film Rambo gimana? Enggak. Enggak. Jadi sebenarnya bukan terinspirasi film Rambo. Cuman saya pernah dengar waktu itu ada kecelakaan pesawat yang di Sulawesi. Oh, yang Garuda. Saya lupa mereknya apa. Jadi ada pesawat Tambora apa ya? Kecelakaan Tambora apa tau? Tambora kalau nggak Yang salah. di danau. Ya, pokoknya yang Oh, yang di hutan ya? ya yang di hutan. Yang akhirnya 6 hari selamat semua. Mati semua. Oh, mati semua? Mati semua. Meninggal semua. Oke. Yang di hutan meninggal semua. Ada satu orang yang dia meninggal tapi jauh dari yang lain. Itu asumsi saya sebenarnya dia selamat waktu kecelakaan. Tapi dia tidak survive setelah itu. Nah, saya sebagai seorang petualang nggak bodoh. Andai kata istilah saya terjadi hal yang lain, karena saya juga pernah hilang di gunung. Pernah dinyatakan hilang di gunung. Tahun berapa, Mas? Tahun 88. Wow, gunung apa? Merapi. Berapa hari itu? Saya 2 hari semalam. Oke. Tapi puji Tuhan, tim operasi masih di gunung, saya sudah sampai di bawah. Tapi saya sakit hati itu, jujur aja saya sakit hati dengan teman-teman saya. Karena di situ sudah digelarin jari, kain, udah disiapin bunga-bunga. Karena waktu itu Merapi badai. Oke. Gimana guys? Mas Heru cerita lagi nggak di video selanjutnya? 10.000 komen. Nah, kita balik lagi ke Kalimantan dulu nih Mas Heru. Nah, dari situ, dari pengalaman dulu saya pernah hilang di gunung itu. Ini saya punya motivasi. Saya tetap harus belajar expert, survive. Dan saya nggak mau latihan yang biasa-biasa. Karena di alam liar nggak ada cerita. Gampang, nggak ada. Kalau kita nggak kenal, kita nggak punya bekal, itu kita mati konyol. Makanya kenapa saya harus bawa alat dulu. Karena penyesuaian. Saya nggak mau, Kalimantan kok banyak makanan, nggak. Mati konyol. Tapi setelah mental saya jadi, oke. Setelah mental saya jadi, saya lebih berani untuk mengeksplor hutan dan mengembangkan diri. Karena apa? Yang saya tahu dari pengembaraan diri dan penempaan diri adalah manusia itu adalah makhluk yang tidak terbatas dan mampu berkembang tanpa batas. Itu manusia. Karena manusia bukan cuma punya fisik, kejiwaan, tapi juga spiritual. Sebagai contoh, ya mohon maaf, orang-orang kita zaman dulu, itu mereka bisa terbang loh. Bisa terbang? Ya, itu nyata. Karena apa? Itu ilmu meringankan tubuh, lari seperti terbang. Oh, iya. Itu nyata. Itu bisa diolah. Bahkan yang paling gila lagi, saya pernah ketemu orang-orang Ambon, penyelam-penyelam mutiara, yang legendanya mereka mampu menyelam, mencari kerang mutiara di kedalaman 1 jam nggak keluar. Boleh dicek. Itu penyelam-penyelam mutiara Ambon yang zaman dulu. Sekarang bisa dibayangkan, apa nggak meledak paru-parunya? Ya kan? Nggak napas selama 1 jam. Ternyata mereka ngomong, mereka napas kok. Nah, disitulah. Akhirnya, manusia itu sebenarnya bisa berkembang tanpa batas. Tergantung bagaimana kita menempa diri. Nah, disitulah saya menempa diri saya untuk menjadi expert survival. Jadi bukan cuma survival di perkotaan, survival di hutan, dan all survivor. Itu tujuan saya.
Dan ya puji Tuhan sampai sekarang saya masih safe, aman. Dengan keluarga saya bisa survive untuk menghadapi hidup yang ada. 4 bulan nggak ada cerita menarik karena masih musim penghujan, masih ya banyak air. Hanya bukan jumawa sih, cuman ya nggak ada tantangan. Hanya saya coba ke 6 bulan. 6 bulan sendiri di hutan. Nah, jadi setelah 4 bulan lewat, aman-aman aja, saya mau mengembangkan diri. Akhirnya saya coba untuk 6 bulan sendiri di hutan. Karena saya pengen jadi expert survival. Nah, ternyata pilihan 6 bulan saya itu, saya nggak ngitung musim. Jadi saya mulai masuk itu di akhir Mei. Saya lupa kalau habis Mei itu bulan kemarau. Di awal-awal masih aman. Cari air masih gampang. Kemudian saya eksplor lebih dalam. Ternyata itu sudah bukan hutan rawa lagi. Walaupun masih hutan gambut, tapi benar-benar kering. Dan nggak ada rawanya. Jadi di situ benar-benar kering. Nah, di awal-awal sebulan 2 bulan saya masih bisa dapat air di ceruk-ceruk, di lubang-lubang pohon. Kemudian kita gali di bekas-bekas rawa, kita masih bisa keluar air. Tapi begitu sudah lewat di bulan ketiga, itu sudah susah banget kita cari air. Itu banget sempat 6 hari saya nggak dapat air sama sekali. Jadi itu hanya untuk mempertahankan hidup. Saya tiap hari, tiap pagi itu jilatin daun. Karena kalau pagi hari itu ada titik-titik embun tipis di permukaan daun. Itu kita jilatin supaya bibir ini nggak benar-benar kering. Dan ada nutrisi yang masuk, ada air yang masuk. Walaupun itu cuma tipis. Tapi di kerongkongan rasanya kayak kecekik banget. Nah, ya. Itu jalan ke sungai memang jauh, Mas? Nggak ada sungai. Nggak ada sungai di beda area. Hutan nih? Sama hutan. Oh. Tapi kita sudah masuk dalam banget. Nggak pengen balik lagi gitu? Kita balik lagi itu sudah 2 bulan, Mas. Oh, jadi 2 bulan tuh masuk ke dalam terus? Iya, 2 bulan itu kita nggak stay. Kita explore. Jadi jangan dikira kalau kita 1 bulan di tempat di hutan piknik, enggak. Kita explore. Jadi 4 bulan kita explore. Bukan cuma stay. Kalau stay enak. Nah, baru kalau kita habis dapat buruan besar, itu kita stay beberapa hari. Oke. Karena apa? Mempersiapkan bekal. Jadi kalau kita dapat buruan besar, seumpama babi hutan, itu saya stay. Jadi bikin api, terus nih daging nih kita panggangin. Cara berburu babi hutan tanpa belati itu gimana, Mas Ir? Kita pasang perangkap. Oh. Jadi ada di sana itu tumbuhan pohon yang namanya pohon ulir. Itu pohonnya paling besar segini. Tapi itu kayunya itu serat kayunya dimuter. Nah, itu lentur banget. Jadi kayak rotan tapi lebih kuat dari rotan. Nah, kalau itu saya potong bagian istilahnya 3 meter lah. Saya tarik dulu, potong dulu pakai batu, bak, hancurin. Nah, sisanya itu kita pakai rotan diikat dulu, terus kita tarik, terus kita stop pakai ranting, terus kita bikin jerat. Kita bikin jerat di situ, terus kita cari-cari umbi, kita taruh di situ. Nah, kita berharap ada babi hutan atau binatang yang lain yang makan umbinya. Orang hutan sering ketemu, Mas Ir? Orang hutan beberapa kali. Nah, itu nanti orang hutan bisa ceritakan lebih lanjut. Oke. Jadi
kita bikin jebakan babi, tapi ternyata aku nggak tahu bahwa areal itu adalah areal perburuannya suku Dayak. Oh. Jadi setelah pasang jebakan babi, belum sempat dapat babi, aku jadi babinya. Jadi setelah pasang jebakan babi, aku explore, cari umbi, cari yang lain untuk makan. Tahu-tahu, aku kayak dilempar ke atas, cus. Ternyata kakiku nginjak jebakan babi orang Dayak. Bergelantungan gitu. Kita teriak-teriak, tolong, tolong, nggak ada orang. Karena kalau orang Dayak biasanya, kalau dia masang jebakan babi, 2-3 hari baru dia ditengok. Nah, ngegantung, gimana caranya? Posisi kebalik gitu? Ya. Kepala di bawah? Kepala di bawah. Tapi untungnya, ya sedikit akrobat bisa lah. Karena saya dulu atlet panjat. Saya di SMA, waktu zaman SMA saya atlet panjat tebing. Jadi akhirnya dengan balik badan, pegangan talinya, akhirnya pegangan kayunya, akhirnya ngelepasin kaki, walaupun sini udah merah, gores luka. Kita mau ngamuk, kita mau marah, kita mau maki-maki, ya nggak ada yang dimaki-maki. Kesalahan diri sendiri itu. Karena apa? Nggak hati-hati. Nah, itu pengalaman yang ada lebih 3 jam aku gantung di situ. Karena kalau teorinya sih, gampang, nggak segampang itu. Kondisi capek kita udah ngabis gini kan, nggak power kita nggak sehebat itu. Akhirnya istilahnya istirahatin badan dulu, dengan sekuat tenaga baru naik, cus, bisa dapat tali, nggak dapat tali udah istirahat dulu. Karena harus dengan power yang benar-benar kuat untuk menghentakkan dari bawah naik, itu. Akhirnya bisa dapat, ya itu, bisa turun. Ya kita mau maki orang Dayak, ya emang itu lahan dia, kita tamu. Nah, dari situlah akhirnya kita jalan. Buruan gak dapet, jalan. Sampai berapa hari kemudian, saya ketemu satu pohon, itu buahnya lumayan. Banyak banget enggak, tapi lumayan. Ada banyak lah. Itu buahnya merah, buahnya segini nih. Ini kecil dikit, segini lah. Sebuah apel kecil, merah, itu. Cuman saya ragu, kok buahnya menyolok gitu ya? Ini enak nggak ya? Hanya saya ingat teori survival. Apa yang dimakan kera, monyet, itu bisa dimakan manusia. Ya, saya tungguin deh. Syukur-syukur ada orang hutan datang, atau ada monyet, atau ada tupai. Nah, tahu ada orang hutan datang. Itu orang hutan besar, jantan. Nah, saya amatin orang hutan itu, dia makan buah itu dengan santainya. Ambil sanggih, orang hutan makan. Berarti bisa dimakan. Saya pating, usir orang hutan, pas. Daripada kalau nggak saya usir dulu, daripada saya ikut ngambil diserang orang hutan, berabe. Orang hutan udah jauh, gantian saya manjat. Bener duduk di persis tempat orang hutan tadi duduk. Ambil buah makan. Rasanya manis, agak asam. Tapi baru 3 buah saya makan, perut ini rasanya kayak disilet-silet. Rasanya perih banget. Dan saya buang air itu sampai 3 hari. Bentar-bentar cor. Bener-bener itu lemes. Dan nggak ada yang nolong. Nggak ada yang nolong, nggak ada obat.
Wah, itu kan bahaya juga ya. Ya, akhirnya udah apa aja lah makan tuh mau daun kalau biasa kan cari pupus-pupus daun, ini mau daun tebal mau daun apa makan. Sampai akhirnya puji Tuhan masih tertolong, masih diperkenankan untuk hidup walaupun itu lemesnya minta ampun. Itu benar-benar gila. Baru setelah saya keluar hutan, saya ngobrol-ngobrol sama orang, baru saya tahu jawabannya. Ternyata orang hutan itu kalau feeding, kalau makan, itu ada dua kemungkinan. Makan untuk kenyang atau makan buat obat. Oh. Jadi mungkin pada saat itu orang hutannya sembelit mungkin. Dia ngambil buah itu dimakan supaya lancar. Cuman kan kita nggak tahu. Kita pikir itu makan supaya kenyang kan, untuk kebutuhan hidupnya. Iya. Ternyata itu obat pencahar. Itu benar-benar pengalaman yang nggak mungkin saya lupa. Dan itu dendam saya sama orang hutan. Baru tahu ternyata orang hutan itu kalau dia makan, apakah itu dia feeding untuk kelangsungan hidupnya ataukah untuk obat? Itu kebiasaan orang hutan ternyata seperti itu. Dan itu nggak banyak yang tahu. Hanya orang-orang yang peneliti orang hutan yang ngerti itu. Itu. Nah kemudian di bulan selanjutnya, Mas Edo boleh diceritain nggak kalau malam hari suasana di sana tuh seperti apa ya? malam hari di suasana di hutan itu rame. Jadi kalau orang ngomong di hutan itu sepi, itu salah besar. Di hutan itu rame banget. Rame apa Mas Edo? Suara-suara serangga malam, suara-suara kodok pohon. Ada juga suara burung hantu. Ada juga suara-suara yang lain. Suara binatang maksudnya. Nah, tapi saya pengalaman, nah ini yang terakhir nih yang parah banget. Itu tadi di akhir-akhir bulan, itu bulan ke-4 atau ke-5. Keempat kalau nggak salah, antara bulan keempat masuk ke-5. Karena saya menghitung hari itu dengan ranting pohon. Jadi tiap hari saya matain ranting sepanjang ini, ranting kecil. Nah setelah itu jumlah 30, itu saya ganti dengan ranting yang lebih besar. Itu saya buang. Terus hari ke-31 itu ranting besar 1, ranting kecil 1. 32 ranting besar 1, ranting kecil. Jadi itu cara saya untuk penanggalan. Jadi kalau saya inget-inget itu otak saya nggak mampu. Makanya untuk ngakalin itu saya pakai ranting. Nah di bulan ke-4 masuk ke-5 kalau nggak salah itu benar-benar kering. Itu tadi kan saya cuma bisa jilat embun sampai benar-benar kering sampai untungnya. Saya akhirnya bikin jebakan, masih bikin jebakan lagi. Ternyata dapatnya cuma musang yang nggak begitu besar, cuma segini, musang akar, itu musang khas Kalimantan. Itu akhirnya dengan dendam saya bunuh, saya pukul kepalanya, kemudian saya ambil, sobek lehernya, darah ngocor. Wah, itu rasanya dahaga hilang benar-benar. Jadi saya terpaksa harus minum darah untuk melepas dahaga. Itu tenggorokan rasanya kering kebakar. Bibir itu sudah pecah-pecah. Darah musang rasanya kayak gimana, Mas Heru? Enak banget. Asli, enak banget. Jadi itu jujur aja itu minuman yang terlezat, terenak yang pernah saya minum. Bisa bayangin kan? Kita dari ini bener-bener kecekek, kering. 6 hari kita nggak dapat air. Karena saat itu udah 6 hari ya? Ya, 6 hari nggak ada minum. Jadi saya cuma jilatin daun tiap pagi, dapat air.
Walaupun air itu darah, tapi itu air. Wah, di sini rasanya plong. Itu saya langsung makasih Tuhan. Dan dari situlah saya mengenal Tuhan secara benar. Saya banyak ngobrol dengan Tuhan. Di hutan, saya jujur aja, saya akui bahwa saya nggak sendiri. Saya selalu ngobrol masalahnya. Sama? Beliau. Tentang apa tuh? Ngobrolnya? Apapun. Boleh dicontohin, Mas Heru? Tuhan, ini hari ini aku belum dapat makan loh Tuhan. Ini kemana nih? Ada di mana nih makanan Tuhan? Ke kiri, ke kanan. Jadi kayak orang gila. Jujur kayak orang gila. Kiri atau kanan Tuhan? Kalau hati saya ngomong kanan, ya saya ke kanan. Dan puji Tuhan, nggak lama setelah itu pasti dapat. Cuma pas kemarau itu, Tuhan, haus Tuhan, nggak ada air. Mana cari Tuhan? Nggak ada suara babat belas. Baru setelah dapat musang itu, nah saya bisa bersyukur benar-benar. Pas 6 hari nggak minum itu sempat kayak halusinasi gitu sih. Jadi setelah itu saya bingung ya. Itu sebenarnya nggak halusinasi, tapi saya ngalami satu kejadian sebenarnya antara nyata dan tidak nyata. Jadi saya tidur di pohon itu. Saya tidur di pohon. Di situ saya berasa mimpi tapi nggak mimpi. Jadi saya mimpi, saya didatangin kakek tua. Saya didatangin kakek tua bawa tongkat kayak totem gitu. Tongkat dengan ukiran-ukiran. Nah, ini nih. Oh, Ukiran tengkorak. Apakah itu tengkorak benar yang dipasang atau bukan? Saya nggak tahu. Jadi ada 2 tengkorak di di tongkatnya. oh ya. Di situ saya ngelihat kakek tua itu dia ngangkat tongkatnya ke arah saya dengan dia baca-baca mantra yang bahasanya saya nggak ngerti. Itu saya berasa mimpi, tapi saya nggak yakin karena jiwa saya itu berontak. Di situ saya diperintahkan untuk, istilahnya saya dengan perintah dengan itu, saya diminta untuk membantai banyak. Saya melihat anak-anak kecil banyak banget di sekitar saya. Anak-anak kecil, laki-laki, perempuan, banyak banget. Saya disuruh untuk membantai mereka, untuk membunuh mereka. Di situ saya turun, saya jalan, tapi saya nggak mau. Jadi di situ ada pertentangan benar-benar. Jadi saya dipaksa untuk jalan, dipaksa untuk melakukan eksekusi, tapi jiwa saya nggak mau. Jadi di situ benar-benar sampai begitu dekat, di situ saya bisa teriak, nggak mau. Saya teriak kencang dan saya bebas. Tapi di situ saya sudah nggak di atas pohon. Saya jauh dari pohon, saya tidur. Makanya di situ saya katakan seperti mimpi, tapi itu bukan mimpi. Itu. Kakeknya masih ingat nggak ciri-cirinya selain tongkatnya tadi? Ingat banget. Itu masih nempel di sini. Kayak gimana Mas Heru? Jadi orangnya kurus, kecil, dia nggak pakai baju, dan ini kempotnya itu udah kayak mumi. Dia pakai rumbai, ya mohon maaf, seperti orang Dayak. Jadi saya tidak menjelekkan orang Dayak, enggak, seperti orang Dayak. Itu. Anak-anak kecilnya? Anak-anak kecil mereka bertelanjang semua. Mereka tidak berpakaian, anak-anak. Gitu. Jadi saya nggak tahu apa maksudnya itu. Nah, baru di situ, setelah saya bisa berontak di situ, saya langsung tantang.
kakek, nggak usah berani saat saya tidur. Sekarang saya udah bangun. Kalau mau tarung, ayo muncul di sini. Di situ nggak ada yang datang. Tapi bulu roma saya berdiri semua di situ. Tapi Mas Heru menganggap itu setan, Bukan. orang. Saya yakin itu orang. Oke. Saat itu ya. Iya. Walaupun orang itu nggak tahu ya, orang dalam tanda kutip. Jadi manusia itu jujur, kalau kita ngomong di hutan, itu ada manusia asli, ada bunian. Yang dinamakan manusia bunian itu adalah persilangan antara manusia dan gaib. Itu ada. Jadi ada masyarakat bunian, itu ada. Karena saya nemui beberapa kali. Di Batam saya pernah ketemu makhluk bunian. Kemudian di Nusa Baru. Itu. Terus di Jember, di Alas Purwo. Jadi itu manusia tapi kemungkinan manusia bunian. Itu. Nah setelah itu udah nggak bisa tidur lagi. Cuma di situ saya, Tuhan ini apa ini? Dari situlah akhirnya saya masih berpikir ada apa. Kok saya diperintah seperti itu, ada apa? Disitulah saya semakin intens, saya komunikasi dengan beliau yang di atas. Dan sampai 6 bulan berakhir, puji Tuhan, setelah saya pulang dari Kalimantan itulah Tuhan tangkap saya. Dan saya bisa hidup benar, saya tinggalkan kehidupan saya yang dulu, yang selalu mengandalkan gaib. Ternyata ilmu yang paling hakiki itu ada di dalam Tuhan. Disitulah saya bertobat setelah saya pulang dari Kalimantan itu. Jalan Tuhan mengatakan bahwa saya harus hidup benar. Apa yang menyebabkan Mas Heru tobat tuh? Tuhan yang bawa. Jadi setelah pulang dari Kalimantan itu, Titiknya di mana gitu? nggak ada ABCD. Kejadian apa gitu? Nggak ada kejadian apa-apa. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba pulang dari Kalimantan, saya nemuin ibunya teman saya. Yang dulu pernah dia selalu ngomong tentang bla 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 bla. Gereja, ibadah. Apaan dulu gue prekin. Tapi hari itu nggak tahu. Saya bisa ngomong, Bu, gerejamu di mana sih? Besok saya datang. Dengan sinisnya, saya mau tantang. Tapi begitu saya masuk ibadah waktu itu, saya tersungkur, saya nangis. Dan saya diperlihatkan kehidupan saya yang dari kecil sampai saya dewasa, kehidupan saya yang kotor, yang seperti itu. Disitulah saya berbalik, Tuhan ampuni aku. Jadi saya berbulan-bulan di hutan bukan cuman dolanan main asal, ternyata itu banyak banget manfaatnya. Dan sampai sekarang, ya mohon maaf, program Jejak Si Gundul apapun bisa kita olah, itu karena pengalaman saya di hutan. Jadi setelah saya survive itu, saya masih tertarik untuk belajar hidup di Kalimantan, Borneo, terutama ilmu-ilmu Dayak. Karena ilmu-ilmu Dayak itu wow banget. Gitu. Sebagai contoh, nih saya punya 2 tato Dayak semua. Ini tato Dayak asli yang nato tukang tato tua. Ini tanpa gambar, tanpa jarum, tanpa tinta. Terus pakai apa, Mas Heru? Jadi pewarnanya dia pakai jelaga, asap hitam, dicampur dengan air gula. Terus untuk jarumnya itu dia pakai duri hutan. Kemudian dia handtap, dicelupin ke jelaga, di handtap, pakai duri hutan. Ini yang baru, ini baru berapa tahun yang lalu, ini sudah 17 tahun yang lalu.
ini walaupun masih hand tap, tapi dia sudah pakai jarum, dia sudah pakai tinta, walaupun masih dicampur jelaga. Tapi auranya beda antara yang kanan dan yang kiri. Itu. Jadi total berapa lama Mas Heru Jadi menyelami kehidupan bersama suku Dayak? Lama saya jujur aja. Untuk yang tahap pertama itu saya 2 tahun, sempat 2 tahun. Kemudian selanjutnya saya beberapa bulan di Kalimantan, baik itu Kalimantan Tengah, pulang lagi, berangkat lagi, gitu. Wow, menarik. Jadi Dayak itu unik, Kalimantan itu unik. Berarti setelah pulang dari situ justru akhirnya memilih taubatnya? Iya. Gitu. Hidup benar karena ada kuasa yang dahsyat di dalam nama Tuhan. Kalau kita ngandelin Tuhan sampai sekarang. Jadi setelah saya pakai ini, setelah saya taubat, ini dikasih orang Dayak. Ini bukan tato sembarang tato ini. Tato ini tato bunga terong. Orang Dayak pasti tahu. Dan orang Dayak kalau ngelihat tato ini, pasti mereka pengen coba yang punya tato ini. Coba tuh maksudnya gimana? Nyoba ilmu. Dan karena saya sudah nggak punya ilmu lagi, lewat terus. Ilmu saya sudah buang semua. Penonton diam nih, ilmu apa maksudnya? Ilmu kanuragan, ilmu halus, ilmu kesaktian. Oke. Boleh cek tato bunga terong. Ya, coba nanti di search ya. Boleh kalian searching tato bunga terong. Itu tato yang sakral. Tapi saya punya. Ini tato penghormatan ini diberikan oleh kepala suku Dayak Nusantara waktu itu di Kalimantan Timur. Yang nato anaknya sendiri. Tapi 10 hari setelah itu dia meninggal. Setelah rekomendasi. Karena yang diserang saya, yang dapat serangan ini rekomendasi. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Gitu. Sekarang masih ada, Mas? Sekarang hal-hal seperti itu sudah saya buang semua karena ilmu-ilmu semacam itu tidak berguna. Justru menjauhkan kita dari sang Khalik. Oke. Kalau kita mengandalkan hal-hal yang lain, itu kalau secara muslim disebut musyrik kan. Dan itu ternyata membuat tubuh kita kotor dan kita nggak layak untuk menghadap, untuk dekat. Jadi itu semua saya buang semua dan saya mengandalkan satu ilmu di dalam Tuhan. Ada kemenangan. Jadi dunia saya dulu gelap. Karena saya dari kecil hidup di jalan. Walaupun almarhum bapak saya pejabat, ibu saya pengusaha. Tapi saya hidup di jalan. Luar biasa nih ya. Shock juga tadi ya. Itu masa lalu. Itu sekarang sudah ditiprek. Nama Tuhan sudah lupa tuh. Sudah dihapus semua sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik sama saya. Tapi Tuhan itu akan membuat ketenangan hidup kita. Oke deh, kalau gitu ya. Makasih Mas Heru nih udah datang dan bercerita. Ya. Ini di luar dugaan banget ya. Padahal pengen dengerin kisah survivalnya, tapi ternyata banyak kisah-kisah lain yang pernah Mas Heru bagikan. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut, akan tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Oke, see you.